Di tanah Minangkabau, kata-kata tidak pernah sekadar bunyi. Ia bisa menjadi adat, bisa menjadi sumpah, bisa menjadi senjata halus yang menusuk tanpa darah. Di surau, di lapau, di halaman rumah gadang, orang-orang berdebat dengan logika yang tajam, dengan peribahasa yang dipilih seperti memilih bilah keris, tepat, berkilat, dan punya arah. Dari lanskap seperti itulah Muhammad Yamin lahir, 23 Agustus 1903, di Sawah Lunto, sebuah kota tambang yang pada awal abad ke-20 berdetak mengikuti ritme kolonial. Peluit kerja, gerbong batu bara, dan disiplin yang dipaksakan dari luar. Sawah Lunto bukan kampung yang tenang, ia adalah mesin. Bukit-bukitnya dipahat untuk jalur rel, lembahnya dipenuhi debu hitam yang menempel di kulit, di pakaian, di paru-paru. Di sana, modernitas datang bukan sebagai kemewahan, melainkan sebagai perintah. Kerja, produksi, pengawasan. Di satu sisi, ada dunia orang Eropa dengan kantor-kantor rapi, jadwal yang tertib, dan bahasa administrasi yang dingin. Di sisi lain, ada dunia bumi putra. Para pekerja, keluarga, pedagang kecil, yang hidup di bawah bayang-bayang tambang, tetapi tetap membawa kebiasaan lama. Cara bicara yang berlapis, rasa hormat pada garis keturunan, dan keyakinan bahwa martabat bisa dipertahankan lewat ilmu. Yamin tumbuh di persimpangan itu, Minangkabau dengan tradisi merantau dan kecintaan pada pendidikan. Sawah Lunto dengan denyut industri kolonial yang keras. Kombinasi yang aneh, tapi justru subur untuk melahirkan seseorang yang kelak percaya bahwa bangsa bisa dibangun dari kalimat, dari naskah. Dari definisi, di Minangkabau, anak laki-laki sering dibesarkan dengan dua sekolah sekaligus. Sekolah formal dan sekolah kehidupan. Ada pelajaran membaca dan berhitung, ada pula pelajaran bagaimana menyusun argumen, bagaimana menahan emosi saat berdebat, bagaimana menempatkan diri di hadapan orang tua dan pemuka adat. Dan ada satu hal lagi yang sangat Minang. Kesadaran bahwa identitas bukan barang mati. Ia dinegosiasikan, ia dipertahankan, ia dipertarungkan. Kadang dengan senyum, kadang dengan sindiran, kadang dengan pidato panjang yang membuat lawan bicara kehabisan napas. Ketika Yamin mulai menempuh pendidikan, Hindia Belanda sedang memasuki masa yang sering disebut politik etis, sebuah kebijakan yang, di atas kertas, menjanjikan balas budi lewat pendidikan dan pembangunan. Di lapangan, ia tetap kolonialisme, tapi pendidikan membuka celah kecil yang kemudian menjadi pintu besar bagi generasi pergerakan. Sekolah-sekolah melahirkan kaum terdidik bumi putra yang bisa membaca koran, memahami hukum, menulis surat, dan, ini yang paling penting, menguasai bahasa kekuasaan, bahasa Belanda, bahasa administrasi, bahasa yang selama ini dipakai untuk mengatur mereka. Yamin termasuk generasi yang menyadari daya bahasa. Ia bukan hanya belajar untuk lulus ujian, ia belajar untuk menguasai panggung. Dan panggung itu, pada awalnya, adalah kertas, karangan, puisi, artikel, pidato. Kata-kata yang disusun rapi bisa membuat orang lain percaya bahwa sesuatu yang belum ada, Indonesia, sebenarnya sudah ada, tinggal diakui. Pada masa itu, Indonesia bukan kata yang otomatis diterima semua orang. Ia masih terasa baru, masih terasa seperti istilah yang dipakai kalangan tertentu. Mahasiswa, aktivis, penulis. Banyak orang masih menyebut diri berdasarkan daerah. Minangkabau, Jawa, Sunda, Ambon, Bugis, atau berdasarkan agama. Atau berdasarkan status sosial. Kolonialisme senang dengan kepingan-kepingan itu, karena kepingan lebih mudah diatur daripada satu kesatuan besar. Maka, ketika anak-anak muda mulai menyebut Indonesia dengan nada yang serius, itu bukan sekadar pilihan istilah. Itu pernyataan politik. Yamin masuk ke dunia pemuda yang sedang bergolak, dunia yang penuh rapat, kongres, perdebatan, dan semangat yang kadang meledak-ledak. Ia aktif di Jong Sumatranen Bon, organisasi pemuda Sumatera yang menjadi salah satu simpul penting dalam jaringan pergerakan. Nama organisasinya saja sudah menunjukkan zaman. Jong, muda, sebuah kata Belanda yang dipakai untuk menamai organisasi-organisasi pemuda terdidik. Ada Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes. Mereka lahir dari kesadaran kedaerahan, tapi perlahan bergerak menuju sesuatu yang lebih besar. Di ruang-ruang rapat itu, Yamin menemukan bahan bakar. Ia bukan tipe yang puas menjadi peserta pasif. Ia menulis, ia berbicara, ia menyusun gagasan, dan ia membawa sesuatu yang khas. Rasa puitik terhadap bangsa. Bagi banyak aktivis, politik adalah strategi dan organisasi. Bagi Yamin, politik juga soal imajinasi. Soal bagaimana membuat orang merasakan Indonesia sebelum Indonesia benar-benar menjadi negara. Puisi menjadi salah satu jalannya. Pada 1920-an,
Puisi bukan sekadar seni, ia adalah medium pergerakan. Ia bisa dibacakan di pertemuan, dimuat di majalah, disalin tangan, dihafal. Ia menyusup ke ruang-ruang yang tidak bisa dimasuki pidato politik terang-terangan, dan Yamin, dengan latar Minang yang kaya tradisi sastra lisan dan pantun, mengolah bahasa menjadi alat persuasi. Ia menulis dengan semangat zaman. Romantik, penuh simbol, penuh panggilan kepada tanah air yang dibayangkan sebagai satu tubuh. Kata tanah air sendiri, dua kata yang disatukan, menjadi mantra. Tanah, tempat berpijak. Air, ruang hidup yang mengalir. Di kepulauan, air bukan sekadar unsur alam. Ia adalah penghubung pulau-pulau. Maka, tanah air adalah cara puitik untuk mengatakan, kita ini satu, meski terpisah laut. Namun, di balik romantisme itu, ada kerja keras yang sangat konkret. Aktivisme pemuda bukan hanya soal menulis puisi dan berpidato. Ia soal menyusun agenda, mengatur pertemuan, bernegosiasi dengan organisasi lain, menghadapi pengawasan kolonial, dan menjaga agar semangat tidak pecah menjadi pertengkaran ego. Disinilah Yamin mulai belajar bahwa kata-kata bisa menyatukan, tapi juga bisa memecah. Satu frasa bisa membuat orang berdiri dan bertepuk tangan. Satu frasa lain bisa membuat ruangan mendadak dingin. Kongres-kongres pemuda pada 1920-an adalah laboratorium. Di sana, identitas diuji. Apakah organisasi pemuda akan tetap menjadi kumpulan jong yang masing-masing membawa kebanggaan daerah, atau mereka akan melompat ke identitas baru yang lebih luas? Lompatan itu tidak mudah. Ada rasa takut kehilangan akar. Ada kecurigaan. Siapa yang akan memimpin? Bahasa apa yang dipakai? Apakah persatuan berarti dominasi satu kelompok atas yang lain? Di tengah ketegangan itu, bahasa menjadi medan utama. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, ia adalah simbol kekuasaan. Memilih bahasa berarti memilih pusat gravitasi. Dan pada masa itu, pilihan bahasa bukan perkara sederhana. Bahasa Belanda adalah bahasa sekolah dan administrasi, tapi ia juga bahasa penjajah. Bahasa Melayu, yang kelak disebut bahasa Indonesia, adalah lingua franca di pelabuhan, pasar, surat kabar, dan pergaulan antar daerah. Ia tidak milik satu suku besar saja. Dan justru karena itu ia punya peluang menjadi bahasa persatuan. Yamin berada di generasi yang menyaksikan pergeseran itu secara langsung. Ia melihat bagaimana bahasa Melayu bisa menjadi jembatan. Ia juga melihat bagaimana kata-kata bisa dipakai untuk mengangkat sesuatu yang tadinya dianggap rendah menjadi simbol kebangsaan. Mengubah bahasa pasar menjadi bahasa nasional adalah tindakan politik yang sangat berani. Dan keberanian itu memerlukan orang-orang yang mampu memberi legitimasi. Dengan argumen, dengan tulisan, dengan retorika. Tahun 1928 menjadi titik yang selalu disebut ketika membicarakan pemuda dan persatuan. Kongres Pemuda II, Jakarta, Batavia, pada akhir Oktober itu bukan kota yang ramah bagi mimpi kemerdekaan. Ia adalah pusat kolonial, dengan gedung-gedung pemerintahan, polisi, intel, dan aturan yang bisa menjerat siapa saja yang dianggap mengganggu ketertiban. Tapi justru di kota seperti itu, para pemuda berkumpul. Mereka datang dengan pakaian rapi, dengan catatan, dengan semangat yang ditahan agar tidak meledak sebelum waktunya. Mereka tahu, setiap kata bisa didengar orang yang tidak mereka undang. Kongres Pemuda II melahirkan Sumpah Pemuda, 3 ikrar yang kemudian menjadi salah satu fondasi imajinasi kebangsaan, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Kalimat-kalimat itu terdengar sederhana sekarang, karena kita hidup setelah negara berdiri. Tapi pada 1928, itu seperti menulis peta untuk negeri yang belum ada. Dan peta itu dibuat dengan kata-kata. Di sekitar peristiwa itu, nama Yamin sering muncul dalam pembicaraan tentang peran pemuda dan bahasa. Ia berada di lingkungan yang mendorong lahirnya rumusan-rumusan persatuan. Ia adalah bagian dari generasi yang menjadikan bahasa sebagai alat politik. Dan ia, sebagai penyair, punya kepekaan khusus. Ia tahu bahwa satu kata bisa mengubah rasa. Persatuan bukan hanya konsep. Ia adalah emosi yang harus dibangkitkan. Bayangkan suasana saat ikrar itu dibacakan, ruangan yang penuh anak muda dari berbagai daerah. Sebagian dengan logat yang berbeda, sebagian dengan pakaian yang menunjukkan asal, usul, sebagian membawa kebanggaan organisasi masing-masing. Ada ketegangan yang tidak diucapkan. Apakah mereka benar-benar siap melebur? Lalu kalimat itu meluncur. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Dan tiba-tiba, perbedaan itu seperti menemukan tempat baru. Bukan untuk dihapus, melainkan untuk disusun dalam satu bingkai. Yamin, dengan latar sastra dan kemampuan retorika, berada di tengah arus itu. Ia bukan sekadar saksi. Ia adalah salah satu orang yang mengerti bahwa peristiwa seperti Sumpah Pemuda
bukan hanya momen, melainkan naskah. Naskah yang kelak akan dikutip, dihafal, diperdebatkan. Naskah yang bisa menjadi legitimasi bagi generasi berikutnya. Disinilah mulai terlihat pola yang akan mengikuti Yamin sepanjang hidupnya. Kedekatan yang intens dengan teks, dengan dokumen, dengan rumusan. Ia hidup di zaman ketika pergerakan membutuhkan simbol, dan simbol paling kuat adalah kalimat yang bisa dicetak. Ia mengerti bahwa sejarah seringkali ditulis oleh mereka yang meninggalkan arsip, yang punya notulen, yang punya naskah pidato, yang punya buku. Sebagai penyair, ia mengolah bahasa untuk membangkitkan rasa. Sebagai aktivis, ia mengolah bahasa untuk membangun organisasi. Dua dunia itu saling mengisi. Puisi memberinya aura. Seorang yang melihat Indonesia sebagai sesuatu yang indah dan layak diperjuangkan. Aktivisme memberinya jaringan. Orang-orang yang kelak menjadi tokoh penting, yang kelak duduk di lembaga-lembaga negara, yang kelak menentukan arah republik. Tapi dunia pemuda juga dunia ego, dunia ambisi. Dunia di mana setiap orang merasa membawa masa depan di pundaknya, dan di antara para pemuda terdidik, ada kompetisi yang halus. Siapa yang paling berpengaruh, siapa yang paling ideologis, siapa yang paling pantas disebut pelopor. Yamin tumbuh dalam atmosfer itu. Ia belajar bahwa pengakuan adalah mata uang. Dan pengakuan seringkali diperoleh lewat narasi. Siapa yang mengatakan apa, kapan, di forum mana. Pada 1920-an, media cetak menjadi arena penting. Surat kabar dan majalah pergerakan menyebarkan gagasan lebih cepat daripada rapat-rapat tertutup. Tulisan bisa melintasi kota, melintasi pulau, dan tulisan memberi kesempatan untuk membangun reputasi. Nama yang sering muncul di halaman majalah akan dikenal. Gagasan yang ditulis dengan gaya meyakinkan akan dikutip. Yamin, yang punya bakat bahasa, berada di posisi yang menguntungkan. Ia juga hidup di masa ketika sastra Indonesia modern sedang mencari bentuk. Bahasa Melayu yang dipakai di media mulai mengalami proses pemurnian dan pemodernan. Kata-kata baru diciptakan, gaya baru dicoba. Dan di tengah proses itu, penyair seperti Yamin ikut membentuk rasa bahasa yang kelak menjadi bahasa nasional. Ini bukan pekerjaan kecil. Bahasa nasional bukan hanya soal tata bahasa. Ia soal kebiasaan berpikir. Soal bagaimana sebuah masyarakat menamai dirinya sendiri. Minangkabau memberi Yamin modal lain. Tradisi intelektual yang kuat. Banyak tokoh pergerakan berasal dari Sumatera Barat dengan kebiasaan merantau dan belajar. Di rantau, orang Minang sering menjadi guru, jurnalis, pedagang, ulama. Mereka terbiasa hidup di antara berbagai komunitas, terbiasa beradaptasi, terbiasa berdebat. Yamin membawa etos itu ke dunia pemuda di Jawa. Ia bukan orang yang mudah tenggelam. Ia tahu cara menonjol tanpa terlihat memaksa, setidaknya pada awalnya. Namun, ada juga sisi lain dari tradisi itu. Kecenderungan untuk berargumentasi sampai titik terakhir, untuk memenangkan perdebatan, bukan hanya dengan data, tetapi dengan retorika. Dalam politik, itu bisa menjadi kekuatan, tapi juga bisa menjadi sumber konflik, karena tidak semua orang suka dikalahkan oleh kata-kata. Di tahun-tahun setelah Sumpah Pemuda, gagasan persatuan semakin mengeras menjadi agenda politik. Organisasi-organisasi pemuda mulai memikirkan bentuk yang lebih terkoordinasi. Pergerakan nasional juga mengalami dinamika. Ada yang memilih jalur kooperatif dengan pemerintah kolonial, ada yang memilih jalur non-kooperatif, ada yang bergerak lewat pendidikan, ada yang lewat serikat buruh, ada yang lewat partai politik. Di tengah keragaman strategi itu, satu hal menjadi jelas. Kata Indonesia semakin sering diucapkan, semakin sering ditulis, semakin sulit dihapus. Yamin berada di jalur yang menggabungkan budaya dan politik. Ia tidak memisahkan keduanya. Baginya, membangun bangsa berarti membangun cerita tentang bangsa. Dan cerita itu harus punya tokoh, punya asal-usul, punya garis sejarah yang membuat Indonesia terasa bukan sekadar proyek modern, melainkan kelanjutan dari sesuatu yang lebih tua. Disinilah minatnya pada sejarah dan simbol mulai terlihat. Ia tertarik pada kerajaan-kerajaan Nusantara, pada gagasan kejayaan masa lalu, pada kemungkinan menghubungkan kepulauan yang beragam. Ini dengan satu narasi besar. Narasi seperti itu punya daya. Ia memberi rasa bangga. Ia memberi legitimasi. Ia membuat orang percaya bahwa kemerdekaan bukan mimpi liar, melainkan kembali ke martabat yang pernah ada. Tapi narasi juga bisa menjadi alat perebutan. Siapa yang berhak menafsirkan sejarah? Siapa yang berhak mengatakan bahwa inilah Indonesia yang sejati? Di usia muda, Yamin sudah menunjukkan kecenderungan untuk menempatkan dirinya dekat dengan pusat definisi itu. Ia ingin menjadi orang yang merumuskan, orang yang memberi nama. Orang yang menulis kalimat yang kelak diulang-ulang. Dan itu terlihat dari cara ia bergerak. Aktif di organisasi, menulis, membangun jaringan, dan menempatkan bahasa sebagai inti.
Batavia, Bandung, dan kota-kota pendidikan di Jawa pada masa itu menjadi magnet bagi pemuda terdidik. Di sana ada sekolah, ada perpustakaan, ada pergaulan lintas daerah, ada juga pengawasan kolonial yang membuat setiap pertemuan terasa seperti berjalan di atas kaca. Tapi justru tekanan itu membuat para aktivis semakin terampil menyamarkan maksud. Mereka belajar berbicara dengan kode. Mereka belajar menulis dengan metafora. Mereka belajar menyelipkan politik ke dalam sastra. Yamin, sebagai penyair, berada di rumahnya sendiri dalam dunia seperti itu. Ia bisa menulis tentang tanah air dan bangsa dengan nada yang tampak kultural. Tapi semua orang yang peka tahu, itu politik. Ia bisa berbicara tentang persatuan sebagai nilai moral. Tapi di baliknya ada agenda. Membangun identitas kolektif yang melampaui suku dan daerah. Dan disinilah paradoks kecil mulai tumbuh. Kata-kata yang indah, yang menyatukan, yang membuat orang terharu. Kata-kata itu suatu hari harus menjadi rumusan yang kaku. Menjadi pasal, menjadi definisi hukum, menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi ditafsirkan sebebas puisi. Pada akhir 1920-an, mungkin belum semua orang memikirkan sejauh itu. Tapi Yamin, yang sudah akrab dengan gagasan rumusan, tampak seperti orang yang sedang menyiapkan diri untuk panggung berikutnya. Sumpah Pemuda memberi generasi itu sebuah teks suci sekuler, sebuah ikrar yang bisa dikutip untuk menegur siapapun yang terlalu kedaerahan, dan untuk mengingatkan siapapun yang lupa bahwa ada sesuatu yang lebih besar. Dan Yamin, yang hidup dari teks, tahu nilai sebuah kalimat yang disepakati bersama. Ia tahu, begitu sebuah kalimat menjadi konsensus, ia menjadi alat. Ia bisa dipakai untuk membangun, ia juga bisa dipakai untuk mengklaim. Di organisasi pemuda, perdebatan tentang bahasa tidak berhenti pada setuju atau tidak setuju. Ia masuk ke detail. Bahasa apa yang dipakai dalam rapat, dalam publikasi, dalam komunikasi antar organisasi. Memilih bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan berarti juga memilih arah masa depan. Pendidikan, administrasi, dan budaya nasional. Kelak harus bisa diakses oleh rakyat luas, bukan hanya elit yang menguasai Belanda. Ini adalah keputusan yang tampak teknis, tapi sebenarnya revolusioner. Yamin berada di pihak yang melihat bahasa sebagai fondasi. Ia bukan satu-satunya, tentu, tapi ia termasuk yang paling vokal dalam mengangkat bahasa ke level simbol kebangsaan. Dan sebagai penyair, ia memberi bahasa itu aura estetika. Bahasa persatuan bukan hanya praktis, tapi juga indah, layak dibanggakan, layak dijadikan medium sastra modern. Di tahun-tahun itu, dunia pergerakan juga dipenuhi pertemuan-pertemuan kecil yang tidak tercatat rapi dalam buku sejarah populer. Diskusi di kamar kos, debat di warung kopi, surat menyurat yang panjang, pembacaan puisi di acara organisasi. Disitulah karakter terbentuk, disitulah orang belajar siapa yang bisa dipercaya, siapa yang suka mengambil panggung, siapa yang diam tapi tajam. Yamin, dengan kecenderungan tampil lewat kata-kata, sering berada di pusat perhatian. Ia punya kemampuan untuk membuat ruangan mendengarkan, tapi perhatian selalu punya harga. Semakin sering seseorang berbicara, semakin banyak orang menilai. Semakin sering seseorang menulis, semakin banyak orang mengingat dan membandingkan. Dan di lingkungan pemuda yang penuh idealisme, ada standar moral yang tinggi, setidaknya dalam retorika. Orang yang terlihat terlalu ambisius bisa dicurigai. Orang yang terlalu suka mengklaim bisa dipertanyakan. Benih-benih ketegangan seperti itu, yang kelak membesar dalam panggung politik nasional, sudah bisa dirasakan sejak masa pemuda. Persaingan, halus tentang siapa yang paling berjasa, siapa yang paling murni. Namun, pada akhir 1920-an, yang paling menonjol adalah energi kolektif, perasaan bahwa sesuatu sedang bergerak, bahwa generasi ini berbeda dari generasi orang tua mereka yang lebih banyak bernegosiasi dengan keadaan. Anak-anak muda ini ingin menamai masa depan. Mereka ingin menulisnya, dan Yamin adalah salah satu penulisnya. Secara harfiah, ia membawa Minangkabau dalam cara ia menyusun kalimat, padat, berlapis, penuh rujukan. Ia membawa Sawah Lunto dalam kesadaran bahwa kekuasaan itu nyata, terorganisir, dan tidak akan runtuh hanya oleh emosi. Ia membawa dunia sekolah kolonial dalam kemampuan menguasai bentuk-bentuk formal. Pidato, esai, argumentasi, ia membawa dunia sastra dalam kemampuan membuat gagasan terasa hidup. Di titik ini, Muhammad Yamin masih terutama dikenal sebagai pemuda pergerakan dan penyair. Negara belum ada, konstitusi belum ditulis, Pancasila belum diperdebatkan. Tapi fondasi yang paling menentukan sudah diletakkan. Keyakinan bahwa bangsa bisa diciptakan lewat bahasa, dan bahwa siapa yang menguasai bahasa, yang bisa merumuskan, yang bisa menulis, yang bisa membuat orang lain mengulang kalimatnya,
akan punya posisi istimewa ketika sejarah memasuki fase yang lebih keras. Karena suatu hari, kata-kata tidak lagi cukup menjadi nyanyian. Kata-kata harus menjadi keputusan, harus menjadi pasal, harus menjadi dasar negara. Dan ketika hari itu datang, orang-orang akan mengingat siapa yang sejak awal hidupnya menaruh nasib pada kalimat. Siapa yang menjadikan kertas sebagai medan perjuangan? Siapa yang, sejak masa pemuda, sudah terbiasa berdiri di antara idealisme dan ambisi, di antara puisi dan politik, dan merasa nyaman di keduanya. Awal 1930-an, udara Batavia terasa seperti kertas yang lembab. Panasnya menempel di tengkuk, debunya masuk ke lipatan baju, dan di balik fasad kota kolonial, tram yang berderit, kantor-kantor dengan papan nama Belanda, serdadu yang berjalan tanpa tergesa. Ada satu hal yang makin jelas bagi kaum muda pergerakan. Kata-kata saja tidak cukup kalau tidak punya tempat untuk dipakukan. Puisi bisa menggetarkan, pidato bisa membakar, tetapi keputusan yang mengubah hidup orang banyak, lahir di meja rapat yang punya stempel. Muhammad Yamin, yang sejak remaja sudah memperlakukan bahasa seperti senjata halus, mulai bergerak ke arah yang lebih keras. Hukum, lembaga, prosedur. Ia menempuh pendidikan hukum, Rechtskundige Hogeschool di Batavia. Sekolah tinggi yang melahirkan generasi bumi putra yang bisa membaca pasal-pasal kolonial, memahami logika pengadilan, dan, yang paling penting, berbicara dalam bahasa yang diakui penguasa. Di ruang kuliah, hukum diajarkan seperti mesin, definisi, unsur, pembuktian. Tidak ada ruang untuk metafora. Tidak ada tempat untuk tanah air sebagai perasaan. Yang ada, subjek hukum, objek hukum, kewenangan, yurisdiksi. Bagi banyak orang, itu dunia yang dingin. Bagi Yamin, itu tantangan yang menggoda. Karena ia melihat sesuatu yang orang lain sering abaikan. Hukum adalah bahasa yang paling berkuasa. Ia bukan sekadar kumpulan aturan. Ia adalah cara negara, bahkan negara kolonial, menamai manusia, menamai tanah, menamai hak, menamai larangan. Dan siapa yang bisa menamai, bisa mengatur. Di Batavia, ia hidup di antara dua ritme. Siang hari, ritme kampus dan buku-buku tebal yang baunya seperti lem dan debu. Malam hari, ritme pergerakan. Diskusi, rapat, pertemuan organisasi, tulisan yang dikejar tenggat untuk dimuat di media. Kota itu sendiri seperti panggung yang selalu diawasi. Polisi rahasia kolonial bukan mitos. Ia hadir sebagai bisik-bisik, sebagai tatapan yang terlalu lama, sebagai orang asing yang duduk di sudut rapat dengan alasan teman. Maka, setiap kalimat harus punya dua lapis. Lapis yang aman, lapis yang dimengerti kawan. Yamin mulai dikenal bukan hanya sebagai penyair yang memanggil Indonesia dengan nada romantik, tetapi sebagai orang yang bisa menyusun argumen. Ia menulis, berdebat, mengutip sejarah, mengutip hukum, mengutip naskah. Ia membangun reputasi sebagai arsitek ide. Orang yang tidak sekadar ikut arus, tetapi ingin menentukan bentuk arus itu. Dan di dunia pergerakan yang makin kompleks, reputasi semacam itu adalah modal politik. Namun modal politik selalu punya sisi gelap. Ia menuntut pengakuan, dan pengakuan menuntut panggung. Pada dekade itu, pergerakan nasional tidak lagi sekadar kumpulan organisasi pemuda yang bersemangat. Ia menjadi arena pertarungan strategi. Ada yang memilih jalur non-kooperatif, menolak bekerja sama dengan lembaga kolonial, menolak duduk di kursi yang disediakan Belanda. Ada yang memilih jalur kooperatif, masuk ke lembaga-lembaga resmi, memanfaatkan celah, berbicara dari dalam. Perdebatan ini bukan debat akademik. Ia menyangkut risiko penjara, pengasingan, pembubaran organisasi. Dan ia menyangkut satu hal yang paling sensitif, legitimasi moral. Siapa yang dianggap paling murni, memperjuangkan kemerdekaan, dan siapa yang dicurigai, bermain aman. Yamin, dengan naluri yang tajam terhadap panggung, tidak alergi pada arena formal. Ia melihat bahwa kolonialisme bukan hanya kekerasan fisik. Ia juga sistem administrasi yang rapi. Melawan sistem seperti itu, pikirnya, perlu memahami cara kerja sistem. Perlu masuk ke ruang-ruang di mana keputusan dibuat, atau setidaknya di mana keputusan bisa diganggu. Disinilah Volksraad, Dewan Rakyat, menjadi magnet sekaligus jebakan. Volksraad dibentuk sebagai semacam parlemen kolonial, tetapi kewenangannya terbatas. Ia bisa berdebat, memberi saran, mengajukan usul, namun keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah kolonial. Bagi sebagian aktivis, Volksraad adalah panggung palsu, dekorasi demokrasi untuk menutupi kenyataan penjajahan. Bagi sebagian lain, ia adalah satu-satunya mikrofon yang tersedia di gedung resmi. Satu-satunya tempat di mana kata-kata bisa dicatat dalam notulen, dicetak,
disebarkan, dan ini penting, diarsipkan. Yamin termasuk yang memahami nilai arsip. Ia tahu, sejarah seringkali berpihak pada mereka yang meninggalkan jejak tertulis, notulen sidang, rancangan usul, pidato yang tercetak. Semua itu bisa menjadi bukti bahwa suatu gagasan pernah diucapkan, pernah diperjuangkan. Dan bukti semacam itu kelak bisa dipakai untuk mengklaim posisi dalam narasi besar bangsa. Ketika ia masuk ke arena politik formal pada masa Hindia Belanda dan menjadi anggota Volksraad, ia membawa dua wajah sekaligus. Wajah pertama, intelektual muda yang fasih, yang bisa berbicara tentang persatuan dan kebangsaan dengan bahasa yang terdengar modern. Wajah kedua, politisi yang mengerti bahwa setiap forum punya aturan main, dan aturan main itu bisa dimanfaatkan. Bayangkan ruang sidang Volksraad, kursi-kursi tersusun rapi, pakaian resmi, bahasa Belanda yang mengalir seperti sungai yang dingin. Di sana, kata-kata tidak boleh liar. Kata-kata harus tertib. Tetapi justru dalam ketertiban itu, Yamin menemukan celah. Ia bisa menyelipkan gagasan kebangsaan dalam bentuk yang tampak legalistik. Ia bisa membungkus tuntutan politik dengan istilah hak, perwakilan, kewargaan. Ia bisa mengubah emosi menjadi argumentasi. Dan ia melakukannya dengan gaya yang khas. Penuh rujukan, penuh sejarah, penuh keyakinan bahwa Indonesia bukan sekadar kumpulan pulau, melainkan satu kesatuan yang punya akar panjang. Ia gemar menarik garis dari masa lampau ke masa kini. Dari kerajaan-kerajaan Nusantara, dari gagasan Nusantara sebagai ruang budaya, menuju konsep negara modern. Ini bukan sekadar romantisme sejarah, ini strategi legitimasi. Jika Indonesia bisa digambarkan sebagai kelanjutan dari sesuatu yang pernah ada, maka kemerdekaan bisa dipresentasikan bukan sebagai pemberontakan, melainkan sebagai pemulihan martabat. Di luar gedung Volksraad, suasana politik Hindia Belanda makin tegang. Pemerintah kolonial tidak tinggal diam menghadapi pergerakan. Penangkapan, pengawasan, pembatasan pers, pembubaran organisasi, semua itu menjadi bagian dari lanskap. Dan di tengah tekanan itu, jalur kooperatif dan non-kooperatif saling menilai dengan tajam. Mereka yang duduk di lembaga resmi dituduh terlalu lunak. Mereka yang menolak lembaga resmi dituduh tidak realistis. Yamin, yang bergerak di antara dunia gagasan dan dunia panggung, harus menavigasi kecurigaan dari dua arah. Ia bukan tipe yang menghilang di belakang layar. Ia ingin terlihat. Ia ingin didengar. Ia ingin namanya melekat pada rumusan. Dan disinilah reputasinya mulai membentuk pola yang kelak menjadi sumber perdebatan panjang. Kecenderungan untuk menempatkan diri. Sedekat mungkin dengan momen-momen definisional, dengan kalimat-kalimat yang menentukan arah. Di Volksraad, ia belajar satu pelajaran yang tidak diajarkan di buku hukum. Politik adalah seni mengatur tempo. Ada saatnya bicara keras, ada saatnya bicara pelan, ada saatnya mengajukan usul yang mustahil, hanya untuk memaksa lawan menunjukkan wajah aslinya. Ada saatnya menerima kompromi kecil demi membuka pintu yang lebih besar. Dan ada saatnya menyimpan kalimat tertentu. Kalimat yang bisa dipakai lagi nanti ketika situasi berubah. Situasi memang berubah. Dunia memasuki 1930-an dengan krisis ekonomi global. Depresi besar mengguncang perdagangan, harga komoditas jatuh, dan Hindia Belanda merasakan dampaknya. Ketika ekonomi terguncang, pemerintah kolonial cenderung makin keras. Ketertiban harus dijaga, protes harus ditekan, stabilitas menjadi mantra. Dalam iklim seperti itu, ruang gerak pergerakan menyempit. Tetapi justru ketika ruang menyempit, orang-orang seperti Yamin makin mengandalkan teks. Karena teks bisa bergerak diam-diam, teks bisa disalin, teks bisa disimpan, teks bisa menunggu. Ia menulis bukan hanya untuk hari itu, tetapi untuk hari yang belum datang. Ia menulis seolah-olah suatu saat nanti akan ada pengadilan sejarah yang membuka arsip dan bertanya, siapa yang pernah mengatakan ini? Siapa yang pernah mengusulkan itu? Siapa yang punya naskah? Di sisi lain, Yamin juga membangun jaringan. Politik kolonial bukan hanya soal ide, ia soal relasi. Siapa mengenal siapa? Siapa bisa menghubungkan satu kelompok dengan kelompok lain? Siapa bisa menjadi jembatan antara kaum muda dan kaum tua? Antara aktivis dan birokrat, antara dunia pers dan dunia parlemen. Yamin, dengan latar pemuda dan kemampuan retorika, punya posisi unik. Ia bisa berbicara dengan kaum muda yang masih menyala-nyala, dan ia bisa duduk di ruang formal tanpa terlihat canggung. Tetapi jaringan juga berarti persaingan. Di antara tokoh-tokoh pergerakan, ada perebutan pengaruh yang tidak selalu tampak di permukaan. Ada yang lebih karismatik, ada yang lebih organisatoris, ada yang lebih ideologis, ada yang lebih pragmatis. Yamin ingin dikenal sebagai yang paling merumuskan, yang paling mampu memberi bentuk pada gagasan.
Dan keinginan itu kadang membuatnya terdengar seperti orang yang tidak mau berada di barisan kedua. Di dunia yang penuh ego intelektual, itu berbahaya. Karena orang lain juga punya ingatan. Orang lain juga punya catatan. Dan ketika seseorang terlalu sering menempatkan dirinya di pusat, orang lain mulai menghitung. Benarkah ia yang paling dulu? Benarkah ia yang paling menentukan? Benarkah ia yang paling berjasa? Kontroversi besar tentang klaim-klaim Yamin memang meledak terutama setelah 1945, ketika dasar negara dan konstitusi menjadi medan perebutan memori. Tetapi benihnya, benih kebutuhan untuk diakui sebagai perumus, sudah tumbuh sejak ia belajar bahwa politik modern adalah politik dokumen, politik notulen, politik rumusan. Pada masa Hindia Belanda, ia juga menyaksikan bagaimana bahasa bisa menjadi alat eksklusi. Bahasa Belanda, misalnya, bukan hanya bahasa komunikasi, ia adalah pagar sosial. Siapa yang fasih dianggap beradab menurut standar kolonial. Siapa yang tidak dianggap rakyat yang harus diatur. Yamin, yang menguasai bahasa itu, bisa masuk ke ruang-ruang tertentu. Tetapi ia juga tahu, bangsa yang ingin merdeka tidak bisa menggantungkan diri pada bahasa penjajah sebagai bahasa politik utama. Maka, di balik aktivitasnya di lembaga kolonial, ia tetap membawa obsesi lama. Bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa yang bisa menjadi milik semua. Obsesi itu tidak berhenti pada pilihan bahasa dalam percakapan, ia masuk ke cara berpikir tentang negara. Negara, bagi Yamin, harus punya bahasa yang mempersatukan, tetapi juga harus punya narasi sejarah yang mempersatukan. Ia ingin Indonesia punya cerita resmi yang kuat. Cerita yang bisa mengikat Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dalam satu imajinasi politik, dan cerita resmi itu, sekali lagi, harus ditulis, harus dibakukan, harus menjadi semacam kitab. Disinilah Yamin mulai tampak sebagai tokoh yang tidak puas menjadi politisi harian. Ia ingin menjadi pembentuk kerangka. Ia ingin menjadi orang yang menentukan istilah, menentukan konsep, menentukan garis besar. Ia tertarik pada simbol-simbol negara bahkan sebelum negara itu ada. Bendera, bahasa, sejarah, wilayah, nama. Ia memikirkan Indonesia bukan hanya sebagai gerakan, tetapi sebagai entitas yang kelak harus punya konstitusi, punya batas, punya legitimasi internasional. Dan ketika orang memikirkan konstitusi, mereka memikirkan hukum. Ketika orang memikirkan hukum, mereka memikirkan pasal. Ketika orang memikirkan pasal, mereka memikirkan rumusan. Yamin berada di jalur itu, jauh sebelum 1945, memaksa semua orang berlari. Lalu datang 1942. Jepang mendarat, Belanda runtuh dengan cepat, dan Hindia Belanda, yang selama ratusan tahun tampak seperti struktur permanen, tiba-tiba ambruk. Kota-kota berubah wajah. Simbol-simbol Belanda diturunkan, bahasa Belanda dilarang di banyak ruang. Orang-orang yang dulu tampak tak tergoyahkan mendadak kehilangan kuasa, dan bagi kaum pergerakan, ini bukan sekadar pergantian penguasa, ini pergantian kanal. Pendudukan Jepang adalah masa yang keras, penuh kekurangan, penuh propaganda, penuh mobilisasi. Tetapi ia juga membuka ruang baru bagi tokoh-tokoh Indonesia untuk tampil dalam struktur yang sebelumnya tertutup rapat. Jepang membutuhkan dukungan lokal. Mereka membentuk organisasi, badan-badan, forum-forum. Mereka mengizinkan, dengan pengawasan ketat, aktivitas politik tertentu, selama sejalan dengan kepentingan Perang Asia Timur Raya. Di masa seperti itu, kemampuan membaca situasi menjadi penentu hidup mati karier politik. Ada yang menolak bekerja sama dan memilih diam atau bergerak bawah tanah. Ada yang masuk ke struktur Jepang, dengan harapan bisa memanfaatkan kesempatan. Yamin, yang sudah terbiasa melihat lembaga sebagai panggung, tidak asing dengan logika memakai ruang yang tersedia. Ia bergerak dalam kanal-kanal yang dibuka Jepang, sambil tetap membawa agenda kebangsaan yang lebih panjang. Pendudukan Jepang juga mengubah cara orang memandang waktu. Segalanya terasa mendesak. Berita perang datang seperti gelombang. Kemenangan, kekalahan, front yang bergeser. Ekonomi kacau. Rakyat dipaksa bekerja. Kelaparan di banyak tempat. Dalam situasi seperti itu, gagasan kemerdekaan tidak lagi terdengar seperti puisi jauh. Ia menjadi kemungkinan yang bisa muncul tiba-tiba jika Jepang kalah dan kekuasaan kosong, dan di tengah ketidakpastian itu, orang-orang yang punya kemampuan merumuskan, yang bisa menulis, menyusun, mengarsipkan, menjadi sangat berharga. Karena ketika kekuasaan kosong, yang pertama dicari bukan hanya senjata, tetapi juga naskah. Naskah proklamasi, naskah dasar negara, naskah konstitusi. Kata-kata yang bisa mengubah kekosongan menjadi negara. Yamin,
dengan latar hukum dan kebiasaan hidup di dunia teks, berada di posisi yang tepat untuk memasuki fase itu. Ia bukan sekadar aktivis jalanan, ia bukan sekadar orator. Ia adalah orang yang mengerti bahwa negara modern berdiri di atas dokumen. Dan ia sudah lama menyiapkan dirinya untuk saat ketika dokumen itu harus ditulis cepat, di bawah tekanan, dengan konsekuensi yang akan bertahan puluhan tahun. Tetapi sebelum 1945 benar-benar tiba, ada satu hal yang makin mengeras dalam diri Yamin. Kebutuhan untuk menempatkan dirinya sebagai sumber, sebagai rujukan, sebagai orang yang punya naskah. Dalam politik, terutama politik yang bergerak cepat dan penuh perubahan rezim, siapa yang bisa menunjukkan dokumen seringkali bisa memenangkan perdebatan tentang siapa yang paling berperan. Dan Yamin, yang sejak muda hidup dari tulisan, memahami itu dengan naluri yang hampir instingtif. Ia mengumpulkan, menulis, menyusun, ia membangun citra sebagai intelektual nasionalis yang punya kedalaman sejarah dan ketajaman hukum. Ia memposisikan dirinya sebagai orang yang bisa menjembatani imajinasi kebangsaan dengan bentuk negara. Dari puisi ke pasal, dari slogan ke rumusan, namun semakin dekat seseorang dengan pusat rumusan, semakin besar godaan untuk mengklaim pusat itu sebagai miliknya. Dan semakin besar pula kemungkinan orang lain akan menolak klaim itu. Di tahun-tahun menjelang akhir perang, ketika Jepang mulai terdesak dan mulai menjanjikan kemerdekaan sebagai strategi politik, ruang perumusan mulai disiapkan, orang-orang yang kelak duduk di badan-badan penting mulai dipilih, dipertimbangkan, dipetakan. Nama-nama beredar, jaringan bekerja, reputasi diuji, dan Yamin, dengan pengalaman organisasi pemuda, pengalaman politik formal di masa kolonial, latar pendidikan hukum, dan kemampuan retorika, menjadi salah satu figur yang sulit diabaikan. Ia datang dari dunia yang mengajarkan bahwa kata-kata bisa menciptakan realitas, tetapi ia juga datang dari dunia yang mengajarkan bahwa kata-kata harus punya bentuk yang diakui oleh kekuasaan. Ia sudah merasakan bagaimana sebuah kalimat di ruang rapat bisa menjadi catatan resmi, dan bagaimana catatan resmi bisa menjadi senjata politik. Ia sudah melihat bagaimana lembaga kolonial memakai bahasa untuk mengatur, dan ia ingin suatu hari nanti, lembaga nasional memakai bahasa untuk memerdekakan. Di titik ini, Muhammad Yamin bukan lagi sekadar penyair yang memanggil Indonesia dalam bait-bait. Ia adalah politisi intelektual yang sedang menunggu momen ketika seluruh pengalaman itu, pemuda, sastra, hukum, parlemen kolonial, pendudukan Jepang, akan bertemu dalam satu pekerjaan yang paling menentukan. Mengunci kata-kata menjadi negara. Dan ketika momen itu datang, ia tidak akan datang sebagai orang yang kebetulan hadir. Ia akan datang sebagai orang yang merasa sudah lama menulis menuju hari itu. Mei 1945, Batavia seperti menahan napas. Panasnya bukan lagi panas tropis yang biasa. Ini panas yang bercampur cemas, panas yang membuat keringat terasa asin dan lengket di kerah baju, panas yang menempel pada dinding-dinding gedung pemerintahan yang catnya mulai kusam karena perang. Di jalan, seragam-seragam Jepang masih lalu lalang, tetapi langkahnya tidak lagi seangkuh tahun-tahun awal pendudukan. Ada sesuatu yang berubah di udara. Kabar-kabar dari Pasifik, nama-nama pulau yang jauh, peta yang bergerak, dan satu kata yang mulai diucapkan dengan lebih berani, merdeka. Meski selalu dengan nada hati-hati, seolah-olah kata itu sendiri bisa memanggil bahaya. Di tengah suasana itu, Jepang membentuk sebuah badan yang terdengar teknokratis, hampir seperti komite biasa. Badan Penyelidik Usaha. Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Nama panjang, birokratis, tetapi isinya adalah sesuatu yang jauh lebih liar. Orang-orang Indonesia diminta memikirkan dasar negara, bentuk negara, dan rancangan undang-undang dasar. Bukan sekadar slogan, bukan sekadar pidato di lapangan. Ini pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh negara yang sudah mapan. Sementara di sini, negara itu bahkan belum lahir, dan waktu seperti dikejar anjing. Muhammad Yamin masuk ke ruangan itu membawa seluruh masa lalunya. Pemuda yang pernah mengikat persatuan lewat bahasa, sarjana hukum, yang terbiasa dengan definisi dan unsur. Politisi yang pernah merasakan dinginnya notulen Volksraad, dan penyair yang tahu bagaimana satu kata bisa mengubah cara orang membayangkan dirinya. Ia duduk di antara tokoh-tokoh yang masing-masing punya aura sendiri. Ada yang karismanya seperti api, ada yang ketenangannya seperti batu, ada yang pikirannya seperti mesin. Dan di atas semuanya, ada tekanan yang tidak tertulis. Jepang ingin proses ini berjalan, tetapi Jepang juga ingin tetap mengendalikan. Para anggota ingin merdeka, tetapi mereka juga tahu, salah langkah, semua bisa dibubarkan, ditangkap, lenyap,
Ruang sidang BPUPKI bukan ruang yang romantis. Meja-meja, kursi-kursi, kertas-kertas, mikrofon yang kadang serak. Bahasa yang dipakai pun campur. Indonesia yang sedang dibakukan, istilah-istilah hukum yang masih terasa asing di lidah, dan bayang bahasa Jepang yang menjadi bahasa kekuasaan. Di ruangan seperti itu, orang tidak hanya berdebat tentang ide, mereka berdebat tentang rumusan, tentang urutan kata, tentang apakah satu istilah terlalu luas atau terlalu sempit, tentang apakah sebuah kalimat bisa menjadi jembatan atau justru menjadi ranjau. Dan Yamin, yang sejak lama percaya bahwa hukum adalah bahasa paling berkuasa, tahu persis inilah panggung yang ia tunggu. Panggung di mana kata-kata tidak lagi sekadar menggugah, tetapi mengikat. Panggung di mana kalimat yang ditulis hari ini bisa menjadi pasal yang memerintah jutaan orang besok. Sidang pertama BPUPKI dimulai akhir Mei 1945. Tema besarnya, dasar negara. Apa fondasi moral dan politik Indonesia merdeka? Apa yang akan menjadi jiwa dari konstitusi? Pertanyaan itu terdengar filosofis, tetapi di bawahnya ada pertarungan yang sangat konkret. Siapa yang berhak mendefinisikan Indonesia? Apakah Indonesia akan didefinisikan terutama sebagai negara kebangsaan modern, atau negara yang menonjolkan agama, atau negara yang menekankan kolektivitas sosial, atau negara yang menempatkan kedaulatan rakyat dalam bentuk tertentu? Setiap pilihan punya konsekuensi. Setiap konsekuensi punya pendukung dan penentang, dan setiap pendukung punya sejarah, jaringan, dan ambisi. Pada 29 Mei 1945, Yamin mendapat giliran berbicara. Ia bukan orang yang berbicara seadanya. Ia menyusun pidato seperti menyusun bangunan. Ada fondasi sejarah, ada pilar-pilar konsep, ada atap berupa rumusan. Ia mengangkat gagasan kebangsaan, persatuan, sebagai sesuatu yang bukan sekadar perasaan, melainkan syarat negara. Ia bicara tentang peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat, rumusan yang kelak sering disebut-sebut sebagai salah satu versi awal dari dasar negara. Ia menempatkan persatuan bukan sebagai hiasan, tetapi sebagai inti. Tanpa persatuan, Indonesia hanya akan menjadi kumpulan pulau yang mudah dipecah, mudah ditarik kembali ke orbit kekuatan asing, mudah dipertentangkan satu sama lain. Gaya Yamin khas. Ia suka memberi kesan bahwa gagasan itu punya akar panjang, seolah-olah ia bukan sekadar ide modern yang dipinjam dari buku-buku Eropa, melainkan sesuatu yang tumbuh dari sejarah Nusantara sendiri. Ia menghubungkan masa lampau dengan masa depan, kerajaan-kerajaan dengan negara modern, Nusantara dengan Indonesia. Ini bukan sekadar nostalgia, ini cara untuk memberi legitimasi. Kalau Indonesia bisa ditampilkan sebagai kelanjutan dari sesuatu yang pernah ada, maka negara baru itu terasa lebih sah, lebih wajar, lebih pulang ke rumahnya sendiri. Tetapi di ruangan itu, tidak semua orang terpesona oleh jalinan sejarah. Ada yang lebih pragmatis, ada yang lebih teologis, ada yang lebih curiga pada retorika yang terlalu indah. Dan disinilah paradoks Yamin mulai terasa tajam. Ia datang sebagai penyair yang memuliakan kata-kata, tetapi ia juga datang sebagai politisi yang ingin kata-kata itu diakui sebagai miliknya, sebagai rumusan yang lebih dulu, lebih tepat, lebih asli. Beberapa hari kemudian, 1 Juni 1945, Soekarno berpidato dan memperkenalkan istilah Pancasila sebagai nama untuk 5 prinsip dasar negara. Pidato itu meledak seperti petir di ruangan yang pengap. Soekarno punya kemampuan yang jarang. Ia bisa membuat konsep terdengar seperti takdir. Ia bisa membuat orang merasa bahwa mereka sedang menyaksikan kelahiran sesuatu yang besar, sesuatu yang akan diingat, dan memang, pidato 1 Juni itu kemudian menjadi salah satu titik paling sering dirujuk dalam sejarah dasar negara. Di titik ini, posisi Yamin menjadi rumit. Ia sudah berbicara lebih dulu, dengan rumusan yang punya kemiripan tema, kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, kesejahteraan. Lalu datang Soekarno dengan nama yang kuat, dengan struktur yang memikat, dengan daya retorika yang menelan ruangan. Dalam politik, urutan waktu penting. Dalam politik memori, urutan waktu bisa menjadi senjata. Dan Yamin, yang sangat peka pada arsip dan catatan, pasti merasakan bagaimana momen itu bisa menggeser pusat perhatian. Namun BPUPKI bukan hanya panggung pidato. Setelah pidato-pidato besar, pekerjaan sebenarnya dimulai. Merumuskan, membuat panitia, menyusun naskah, mengubah gagasan menjadi teks yang bisa disepakati. Disinilah kata yang menjadi negara benar-benar diuji, karena setiap orang yang pernah menulis tahu. Menulis bersama adalah perang kecil. Bukan perang senjata, tetapi perang ego, perang definisi, perang koma, dan titik. Dibentuklah Panitia 9,
sebuah kelompok kecil yang bertugas merumuskan naskah pembukaan yang memuat dasar negara. Di dalamnya ada nama-nama besar, Soekarno, Hatta, Yamin, dan tokoh-tokoh lain dari berbagai kecenderungan. Mereka bertemu, berdiskusi, menimbang, bernegosiasi. Di luar ruangan, perang masih berlangsung. Jepang masih berkuasa. Tetapi di dalam ruangan, mereka bertindak seolah-olah Indonesia sudah berdiri, seolah-olah mereka sedang menulis akta kelahiran. Hasil kerja Panitia 9 pada 22 Juni 1945 dikenal sebagai Piagam Jakarta. Di dalamnya termuat rumusan dasar negara yang sangat penting, termasuk sila pertama yang pada saat itu memuat frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata yang kelak menjadi salah satu perdebatan paling menentukan dalam sejarah awal Republik. Piagam Jakarta adalah kompromi yang rapuh. Kompromi yang dibuat dalam suasana tergesa, dengan harapan bahwa nanti, ketika negara sudah berdiri, semuanya bisa disempurnakan. Yamin ada di sana, ikut dalam proses itu. Dan disinilah ia berada pada posisi yang sangat strategis. Ia bukan hanya pengusul gagasan di podium, tetapi juga bagian dari mesin perumusan. Ia bisa mempengaruhi kalimat, ia bisa mengusulkan istilah, ia bisa mendorong agar persatuan dan kebangsaan tidak tenggelam oleh tarik-menarik lain. Ia bisa memastikan bahwa dasar negara tidak menjadi dokumen yang terlalu sempit untuk menampung keragaman Indonesia. Tetapi justru karena ia ada di pusat perumusan, justru karena ia dekat dengan naskah, justru karena ia paham nilai arsip, disinilah kelak muncul bayang-bayang yang panjang. Perdebatan tentang seberapa besar kontribusinya dan seberapa jauh ia kemudian membingkai. Ulang kontribusi itu dalam tulisan-tulisan dan klaim-klaimnya. Karena politik tidak berhenti ketika naskah selesai. Politik baru mulai ketika naskah itu harus diingat. Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang kedua. Kali ini lebih teknis, lebih berat, membahas rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, sistem pemerintahan, kewenangan lembaga, hubungan pusat dan daerah, hak-hak warga negara. Semua harus dipikirkan. Dan semua harus dipikirkan cepat. Cepat sekali. Seolah-olah mereka sedang menulis dengan jam pasir di atas meja. Di sidang-sidang seperti ini, latar belakang hukum Yamin menjadi modal besar. Ia mengerti bagaimana pasal bekerja. Ia mengerti bahwa satu kata bisa membuka celah interpretasi. Ia mengerti bahwa konstitusi bukan buku petunjuk yang menjelaskan semuanya, melainkan kerangka yang akan ditafsirkan oleh generasi berikutnya, oleh hakim, oleh politisi, oleh birokrat, oleh tentara. Ia mengerti bahwa konstitusi yang terlalu rinci bisa kaku, tetapi konstitusi yang terlalu umum bisa menjadi alat bagi siapapun yang paling kuat untuk menafsirkan sesuka hati. Dan ia juga mengerti satu hal yang sering dilupakan orang. Konstitusi bukan hanya soal lembaga negara. Konstitusi adalah pernyataan tentang siapa kita, siapa yang termasuk, siapa yang dilindungi, siapa yang dianggap warga, apa yang dianggap hak, apa yang dianggap kewajiban. Dalam negara yang baru lahir dari kolonialisme, definisi warga itu sendiri adalah revolusi. Di tengah pembahasan itu, Yamin dikenal sebagai orang yang suka mengajukan rumusan, suka menawarkan teks. Ia bukan tipe yang hanya mengkritik, ia membawa kertas, ia membawa kalimat, ia membawa alternatif. Dan di ruang perumusan, orang yang membawa teks seringkali punya keunggulan. Diskusi bisa berputar-putar, tetapi ketika seseorang meletakkan rumusan di meja, semua orang terpaksa merespons rumusan itu. Setuju atau tidak setuju, mengubah atau menolak, tetapi rumusan itu menjadi pusat gravitasi. Begitulah cara kata-kata menguasai ruangan. Agustus 1945 datang seperti badai yang tidak memberi waktu untuk merapikan rumah. 6 Agustus Hiroshima, 9 Agustus Nagasaki. Lalu kabar menyeruak. Jepang menyerah. Kekuasaan yang selama 3,5 tahun menekan dan memobilisasi, tiba-tiba retak. Di Batavia, suasana menjadi aneh. Tentara Jepang masih bersenjata, tetapi mereka seperti menunggu perintah yang tidak datang. Di sisi lain, para pemimpin Indonesia tahu, ini momen yang tidak akan terulang. Jika terlambat, Belanda bisa kembali dengan sekutu. Jika terlalu cepat tanpa persiapan, kekacauan bisa menelan semuanya. Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah ledakan kata-kata yang paling terkenal dalam sejarah Indonesia. Singkat, padat, dan justru karena singkat itu, ia seperti palu. Tetapi proklamasi saja tidak cukup. Negara harus punya tubuh, harus punya aturan dasar, harus punya konstitusi. Dan itu berarti PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, harus bergerak. 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, PPKI bersidang.
Ini hari ketika kata yang menjadi negara benar-benar dipakukan. UUD 1945 disahkan. Soekarno dan Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden. Komite Nasional dibentuk sebagai badan yang membantu presiden sebelum terbentuknya MPR-DPR. Semua dilakukan cepat, hampir tanpa jeda, seperti orang yang menutup pintu rumah sebelum badai masuk. Yamin terlibat dalam orbit peristiwa ini, sebagai bagian dari generasi perumus yang sudah berada di BPUPKI dan PPKI. Tetapi, ada satu momen yang menjadi salah satu simpul paling sensitif dalam sejarah dasar negara. Perubahan sila pertama dari Piagam Jakarta. 7 kata tentang kewajiban syariat Islam dihapus, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan itu sering dijelaskan sebagai langkah untuk menjaga persatuan, terutama agar wilayah-wilayah dengan penduduk non-Muslim tidak merasa terancam dan tidak menjauh dari republik yang baru lahir. Di sini, persatuan, kata yang sejak lama menjadi obsesi Yamin, menjadi alasan yang sangat konkret. Persatuan bukan lagi bait puisi. Persatuan adalah keputusan politik yang bisa menentukan apakah negara ini akan pecah pada hari-hari pertama kelahirannya. Tetapi keputusan itu juga menunjukkan sesuatu yang pahit. Dasar negara bukan hasil satu orang, bukan hasil satu pidato, bukan hasil satu naskah yang turun dari langit. Ia hasil tawar-menawar, hasil ketegangan, hasil kompromi yang kadang menyakitkan. Dan di tengah proses kolektif seperti itu, klaim individual selalu rawan. Di tahun-tahun setelahnya, perdebatan tentang siapa perumus mulai mengeras. Yamin, dengan kebiasaannya mengarsipkan, menulis, dan menempatkan dirinya dekat dengan rumusan, menjadi salah satu tokoh yang paling sering disebut dalam perdebatan itu. Ada yang melihatnya sebagai pemikir yang memang memberi kontribusi besar, terutama dalam menekankan persatuan, kebangsaan, dan pentingnya bahasa serta sejarah sebagai fondasi negara. Ada juga yang menilai bahwa ia kemudian terlalu jauh mengangkat perannya sendiri, seolah-olah ia ingin menempelkan namanya pada momen yang sudah menjadi milik kolektif. Kontroversi itu tidak lahir dari ruang kosong, ia lahir dari sifat pekerjaan perumusan itu sendiri. Karena perumusan dasar negara dan konstitusi terjadi dalam waktu yang sempit, dalam situasi yang kacau, dengan dokumentasi yang tidak selalu rapi. Notulen ada, tetapi tidak selalu lengkap. Ingatan para pelaku berbeda-beda. Dan ketika negara sudah berdiri, ketika jabatan dan legitimasi menjadi taruhan, ingatan menjadi mata uang. Yamin adalah orang yang mengerti mata uang itu. Ia mengerti bahwa siapa yang bisa menunjukkan naskah, siapa yang bisa mengutip tanggal, siapa yang bisa menyodorkan rumusan, bisa mempengaruhi cara sejarah ditulis. Ia mengerti bahwa sejarah bukan hanya apa yang terjadi, tetapi apa yang bisa dibuktikan lewat dokumen. Dan ia, sejak masa Volksraad, sudah belajar. Dokumen adalah senjata yang tidak berkarat. Maka, setelah 1945, Yamin tidak berhenti pada peran hadir. Ia menulis, ia menyusun narasi, ia mengumpulkan pidato, catatan, dan rumusan. Ia menempatkan gagasan-gagasannya dalam garis waktu yang menonjolkan kontinuitas. Seolah-olah dari awal ia sudah membawa rancangan. Dan 1945 hanyalah puncak dari rancangan itu. Bagi pendukungnya, ini wajar. Seorang intelektual memang punya benang merah pemikiran. Bagi pengkritiknya, ini problematis. Benang merah itu kadang terlihat seperti tali yang sengaja ditarik agar semua simpul jatuh ke tangan yang sama. Dan disinilah paradoks itu semakin tajam. Penyair hidup dari kepekaan terhadap kata. Ia tahu kata bisa menipu, bisa memikat, bisa membuat orang percaya pada sesuatu yang belum tentu utuh. Tetapi perumus konstitusi dituntut untuk membuat kata-kata yang tidak boleh menipu. Kata-kata yang harus jelas, bisa dipakai, bisa diuji. Yamin berdiri di dua dunia itu sekaligus. Ia ingin kata-kata yang indah dan besar, tetapi ia juga ingin kata-kata yang sah dan mengikat. Ia ingin Indonesia sebagai imajinasi, tetapi ia juga ingin Indonesia sebagai pasal. Di ruang sidang 1945, dua dunia itu bertemu dalam bentuk yang paling keras. Kalimat-kalimat yang harus disepakati oleh orang-orang yang berbeda pandangan, berbeda latar, berbeda kepentingan. Dan setiap kali ada perbedaan, yang dipertaruhkan bukan hanya isi, tetapi juga siapa yang akan dikenang sebagai orang yang menemukan rumusan itu. Ada detail yang sering luput ketika orang membicarakan 1945. Betapa fisiknya pekerjaan merumuskan negara. Ini bukan hanya debat ide di awang-awang. Ini orang-orang yang duduk berjam-jam, dengan mata lelah, dengan tenggorokan kering, dengan kertas yang terus dicoret. Ini orang-orang yang harus memilih kata di tengah suara kipas yang berderit, di tengah kabar-kabar perang, di tengah ketakutan bahwa besok pagi situasi bisa berubah total.
Ini orang-orang yang harus memutuskan apakah negara akan berbentuk republik, bagaimana kedaulatan rakyat dinyatakan, bagaimana kekuasaan presiden dibatasi atau tidak dibatasi, bagaimana hubungan agama dan negara dirumuskan tanpa meledakkan konflik sejak hari pertama. Dalam situasi seperti itu, orang seperti Yamin, yang terbiasa dengan teks, bisa menjadi sangat dominan. Ia bisa mengisi kekosongan dengan rumusan. Ia bisa menawarkan kalimat ketika orang lain masih mencari bentuk. Ia bisa memanfaatkan momentum ketika semua orang butuh pegangan. Tetapi dominasi dalam perumusan juga menciptakan resistensi, karena orang lain tidak ingin sejarah bangsa ini ditulis dengan satu pena saja. Maka, bahkan ketika UUD 1945 disahkan, bahkan ketika Pancasila menjadi dasar negara, bahkan ketika Republik berdiri, perang kecil tentang kata-kata belum selesai. Ia hanya pindah medan. Dari ruang sidang ke buku, dari notulen ke pidato peringatan, dari arsip ke pelajaran sekolah. Dari perdebatan internal ke historiografi, dan Yamin, yang sejak awal percaya bahwa bangsa dibangun lewat bahasa, tidak mungkin tinggal diam ketika bahasa tentang dirinya sendiri mulai dibentuk orang lain. Ia akan menulis, ia akan mengutip, ia akan menegaskan, ia akan menunjukkan bahwa ia ada di sana. Pada tanggal-tanggal itu, di ruangan-ruangan itu, di meja-meja itu, ia akan memastikan bahwa namanya tidak menjadi catatan kaki. Tetapi, ada harga yang harus dibayar ketika seseorang terlalu keras menjaga namanya. Orang lain mulai membaca dengan kecurigaan. Mereka mulai membandingkan versi. Mereka mulai mencari celah. Mereka mulai bertanya mengapa satu dokumen menonjolkan satu peran, sementara dokumen lain tidak. Mereka mulai mengingat bahwa 1945 adalah kerja kolektif, dan kerja kolektif selalu menolak dimiliki. Di atas semua itu, ada satu kenyataan yang tidak bisa dihapus. Tanpa orang-orang yang mau duduk dan merumuskan, kemerdekaan bisa menjadi teriakan tanpa bentuk, negara bisa menjadi bendera tanpa pasal. Dan Yamin, dengan segala ambisi dan segala kontroversinya, adalah salah satu dari mereka yang mau dan mampu mengubah imajinasi menjadi teks. Ia pernah memanggil Indonesia lewat puisi. Ketika Indonesia masih seperti bayangan di kejauhan, pada 1945, ia ikut memanggil Indonesia lewat rumusan. Ketika Indonesia harus berdiri di atas kertas yang ditandatangani, disahkan, dan dipertahankan. Kata-kata yang dulu melayang kini dipakukan, dan paku itu menembus banyak lapisan. Idealisme, kompromi, ego, ketakutan, dan harapan. Begitulah 1945 bagi Muhammad Yamin. Tahun ketika bahasa yang ia cintai menjadi alat negara, dan sekaligus tahun ketika bahasa itu mulai menjadi medan sengketa tentang siapa yang paling berhak disebut pembentuknya. Sesudah Agustus 1945, Indonesia tidak langsung menjadi negara yang tenang, rapi, dan siap pakai. Ia lebih mirip rumah yang baru saja. Dibangun dari papan-papan darurat, sementara hujan sudah turun, angin sudah masuk dari celah-celah, dan di luar pagar ada orang-orang yang merasa rumah itu seharusnya milik mereka. Proklamasi memang memukul seperti palu. UUD 1945 memang dipakukan cepat, tetapi paku tidak otomatis membuat kayu menjadi kokoh. Kayu itu masih basah, masih retak, dan setiap retak adalah peluang bagi siapapun. Belanda yang ingin kembali, sekutu yang membawa mandat, laskar-laskar yang lahir dari euforia, partai-partai yang mulai tumbuh untuk menyelipkan kepentingan. Di Jakarta, suasana hari-hari awal Republik adalah campuran yang aneh. Bendera merah putih berkibar, tetapi senjata masih di tangan. Jepang yang kalah perang. Kantor-kantor pemerintahan mulai memakai istilah Republik Indonesia, tetapi telepon dan mesin ketik masih peninggalan kolonial. Orang-orang menyebut merdeka dengan suara keras, tetapi di belakang suara itu ada rasa takut. Takut ditangkap, takut ditembak, takut besok pagi Belanda mendarat dan semua ini dianggap mimpi. Di tengah kekacauan itu, Muhammad Yamin bergerak seperti orang yang tahu satu hal. Negara muda akan hidup atau mati bukan hanya oleh peluru, melainkan oleh kalimat-kalimat yang bisa dipertahankan. Yamin bukan komandan lapangan. Ia bukan pemimpin laskar. Ia bukan orang yang berdiri di atas truk berteriak memompa massa. Ia adalah orang kertas, orang naskah. Orang yang percaya bahwa sebuah bangsa, kalau ingin bertahan, harus punya cerita resmi tentang dirinya. Dan cerita resmi itu harus punya bentuk hukum, punya arsip, punya tanggal, punya tanda tangan. Ia sudah lama hidup di dunia, di mana legitimasi ditentukan oleh dokumen. Sejak Volksraad, sejak perdebatan kolonial, sejak ia belajar bahwa notulen bisa lebih tajam daripada pidato, maka ketika Republik lahir, ia tidak sekadar ikut merayakan, ia ikut mengikat,
Tetapi mengikat negara berarti masuk ke jantung kekuasaan. Dan jantung kekuasaan Indonesia pasca 1945 berdetak tidak stabil. Pemerintahan berpindah, pusat kekuasaan bergeser, kabinet jatuh bangun, dan di atas semuanya ada revolusi, kata besar yang di lapangan. Berarti kelaparan, pengungsian, pertempuran, dan negosiasi yang kadang terasa seperti menyerahkan sesuatu yang baru saja direbut. Dalam situasi seperti itu, orang seperti Yamin, yang punya kemampuan merumuskan, menulis, menyusun argumen, menjadi berguna, sangat berguna. Dan kegunaan itu membuka pintu jabatan. Tahun-tahun awal Republik adalah masa ketika banyak tokoh pergerakan harus belajar menjadi pejabat negara. Dulu mereka menulis pamflet, sekarang mereka menandatangani surat keputusan. Dulu mereka berdebat tentang prinsip, sekarang mereka harus memikirkan gaji pegawai, logistik, hubungan luar negeri, dan bagaimana membuat negara terlihat ada di mata dunia. Yamin termasuk yang masuk ke orbit itu. Ia memegang sejumlah jabatan menteri pada era awal Republik. Posisi yang membuatnya tidak lagi sekadar perumus, tetapi pengelola, dan disinilah paradoksnya makin terasa. Penyair yang dulu memanggil Indonesia sebagai imajinasi kini harus menghadapi Indonesia sebagai administrasi. Administrasi itu tidak puitis. Ia berbau tinta stempel. Ia berbau kertas karbon. Ia berbau ruangan kantor yang pengap, kipas angin yang berputar lambat, dan tumpukan map yang tidak pernah habis. Ia berisi rapat-rapat panjang, telegram yang datang terlambat, laporan yang saling bertentangan, dan keputusan yang harus diambil meski data tidak lengkap. Negara muda tidak punya kemewahan untuk menunggu kepastian. Ia harus bergerak sambil belajar berjalan. Yamin, dengan latar hukum dan kebiasaan menulis, punya keunggulan dalam dunia seperti itu. Ia bisa menyusun argumentasi kebijakan, ia bisa merumuskan pidato resmi, ia bisa menulis naskah yang membuat keputusan pemerintah terdengar seperti kelanjutan logis dari cita-cita kemerdekaan. Ia tahu cara menghubungkan tindakan hari ini dengan sejarah besar yang selalu ia sukai. Majapahit, Nusantara, persatuan, kebangsaan. Ia tahu bahwa rakyat tidak hanya butuh roti, mereka juga butuh makna, dan makna dalam negara baru sering diproduksi lewat bahasa. Namun bahasa juga bisa menjadi alat perebutan. Karena setelah 1945, perebutan tidak hanya terjadi di medan perang atau meja perundingan. Ia juga terjadi di medan ingatan. Siapa yang paling berjasa? Siapa yang paling dulu? Siapa yang paling asli? Dalam revolusi, legitimasi adalah oksigen. Tanpa legitimasi, jabatan hanyalah kursi yang mudah ditendang, dan Yamin, yang sejak lama peka pada simbol dan pengakuan, tidak mungkin membiarkan legitimasi itu mengalir ke orang lain tanpa ia ikut menampungnya. Ia menulis, ia mengumpulkan, ia menyusun kembali, ia menerbitkan pidato, dokumen, dan narasi yang menempatkan dirinya dekat dengan momen-momen kunci. Ia memperlakukan sejarah seperti berkas perkara. Ada kronologi, ada bukti, ada kutipan, ada versi resmi yang harus ditegakkan. Di satu sisi, ini bisa dibaca sebagai kerja intelektual. Usaha menyelamatkan dokumen di tengah kekacauan revolusi, ketika arsip bisa hilang terbakar atau tercecer. Di sisi lain, ini juga bisa dibaca sebagai kerja politik. Usaha memastikan bahwa ketika orang menyebut dasar negara, persatuan, konstitusi, nama Yamin ikut terucap, dan disitulah ia mulai menjadi figur yang paling diperdebatkan. Bukan karena ia tidak berjasa, ia jelas hadir dalam proses 1945, jelas aktif, jelas punya kontribusi gagasan. Tetapi karena cara ia menempatkan kontribusi itu sering terasa seperti klaim kepemilikan. Seolah-olah kata-kata yang lahir dari kerja kolektif bisa diberi label nama, seolah-olah negara yang dibangun oleh banyak tangan bisa ditandatangani oleh satu pena. Indonesia pasca kemerdekaan bergerak cepat memasuki demokrasi parlementer. Partai-partai tumbuh, koalisi rapuh, kabinet berganti. Politik menjadi arena yang ramai, kadang gaduh, kadang melelahkan. Di ruang-ruang parlemen dan kabinet, orang berdebat bukan lagi tentang merdeka atau tidak, melainkan tentang bagaimana mengelola merdeka. Dan di sana, kemampuan retorika dan kemampuan merumuskan teks tetap menjadi senjata. Yamin, yang sejak muda hidup dari kata-kata, tidak kehilangan senjatanya. Ia justru mengasahnya. Tetapi ada sesuatu yang berubah. Dulu kata-kata dipakai untuk melawan kolonialisme. Sekarang kata-kata dipakai untuk saling mengalahkan di antara sesama anak bangsa. Dulu, persatuan adalah mantra yang menyatukan. Sekarang, persatuan bisa menjadi alat untuk menekan lawan politik. Siapa yang berbeda bisa dituduh mengganggu persatuan. Dulu, konstitusi adalah janji. Sekarang, konstitusi adalah medan tafsir.
Siapa yang berkuasa bisa menafsirkan pasal untuk memperluas ruang geraknya. Siapa yang oposisi menafsirkan pasal untuk membatasi, dan Yamin yang paham betul bahwa teks selalu membuka ruang tafsir, hidup di tengah permainan itu. Sementara itu, di luar gedung-gedung politik, Indonesia menghadapi pekerjaan raksasa, membangun institusi, menyatukan wilayah, mengatasi pemberontakan, menata ekonomi, dan mencari posisi di dunia yang sedang membelah menjadi blok-blok perang dingin. Negara muda ini seperti kapal yang baru diluncurkan, tetapi langsung dipaksa berlayar di laut badai. Dalam kondisi seperti itu, tokoh-tokoh perintis sering dipanggil kembali. Bukan hanya untuk bekerja, tetapi untuk memberi legitimasi moral. Nama-nama lama menjadi semacam jaminan. Ini masih republik yang sama, masih cita-cita yang sama. Yamin termasuk yang namanya terus beredar, karena ia punya dua modal sekaligus. Ia bagian dari generasi perumus, dan ia punya kemampuan memproduksi narasi kebangsaan. Narasi kebangsaan itu tidak netral. Ia memilih apa yang ditonjolkan dan apa yang disisihkan. Ia memilih siapa yang disebut dan siapa yang dilupakan. Dan ketika Yamin menulis tentang 1945, ketika ia menyusun kembali kronologi pidato dan rumusan, ia tidak hanya sedang mengingat, ia sedang membentuk ingatan publik. Ia sedang menanam patok di tanah sejarah. Di sini aku berdiri, di sini aku bicara, di sini aku merumuskan. Patok itu penting, karena tanah sejarah Indonesia pasca revolusi adalah tanah yang diperebutkan banyak orang. Kontroversi tentang peran Yamin dalam perumusan Pancasila dan UUD tidak muncul tiba-tiba. Ia mengeras seiring waktu, terutama ketika negara mulai membutuhkan kisah asal-usul yang rapi. Negara suka kisah yang jelas. Ada tanggal, ada tokoh utama, ada momen puncak. Kenyataan sejarah sering tidak serapi itu. Ia penuh rapat kecil, kompromi, revisi, dan keputusan yang diambil karena keadaan mendesak. Tetapi memori politik cenderung menyederhanakan, dan dalam penyederhanaan itu, muncul ruang untuk perebutan. Siapa yang ditempatkan di pusat cerita? Yamin, dengan kecenderungannya mengarsipkan dan menegaskan, sering berada di garis depan perebutan itu. Ia bisa mengutip rumusan yang mirip dengan sila-sila Pancasila sebelum istilah Pancasila populer. Ia bisa menunjukkan bahwa ia berbicara 29 Mei 1945 sebelum pidato Soekarno 1 Juni. Ia bisa menampilkan naskah-naskah yang ia simpan. Tetapi sejarah bukan hanya soal siapa yang lebih dulu mengucapkan kata. Sejarah juga soal bagaimana kata itu diterima, disepakati, dan menjadi milik bersama. Dan disitulah perdebatan tidak pernah benar-benar selesai. Di era demokrasi parlementer, ketika kabinet jatuh bangun, banyak orang mulai merindukan stabilitas. Kerinduan itu perlahan membuka jalan bagi perubahan besar. Demokrasi terpimpin. Soekarno, dengan karisma dan kemampuan membaca suasana, mendorong gagasan bahwa demokrasi liberal ala Barat tidak cocok untuk Indonesia. Bahwa bangsa ini butuh pimpinan, butuh arah yang lebih tegas, butuh persatuan yang tidak terus-menerus digerogoti pertengkaran partai. Kata persatuan kembali menjadi kata kunci. Kata yang dulu dipakai untuk melawan kolonialisme, kini dipakai untuk merapikan politik dalam negeri. Bagi Yamin, iklim seperti itu punya dua sisi. Di satu sisi, ia sejalan dengan obsesi lamanya. Persatuan sebagai syarat negara. Ia selalu takut Indonesia pecah oleh agama, oleh etnis, oleh kepentingan daerah, oleh ideologi. Ia selalu melihat persatuan sebagai fondasi. Di sisi lain, demokrasi terpimpin juga berarti bahwa narasi resmi negara akan semakin kuat, semakin terpusat, dan semakin menentukan siapa yang diangkat sebagai pahlawan pemikir, siapa yang dibiarkan menjadi catatan kaki. Dalam sistem yang makin terpusat, perang ingatan tidak berhenti. Ia justru menjadi lebih penting, karena negara punya alat untuk mengukuhkan satu versi. Yamin, yang sudah lama bermain di wilayah narasi, tentu memahami itu. Ia bukan orang yang hanya bekerja di balik layar. Ia ingin terlihat. Ia ingin diakui. Ia ingin namanya melekat pada fondasi. Maka ketika negara mulai membingkai ulang sejarahnya, ia berusaha memastikan bahwa bingkai itu tidak menyingkirkan dirinya. Ada sesuatu yang khas dari Yamin. Ia selalu menghubungkan politik hari ini dengan sejarah panjang. Ia suka menarik garis dari masa lampau ke masa kini, dari Nusantara ke Indonesia, dari kerajaan-kerajaan besar ke republik modern. Bagi sebagian orang, ini memberi rasa kontinuitas, bahwa Indonesia bukan kebetulan, bukan hasil rapat dadakan 1945, melainkan puncak dari perjalanan panjang. Bagi sebagian lain, ini terasa seperti romantisasi yang bisa menutupi kenyataan, bahwa republik ini lahir dari kompromi, dari konflik,
Dari keputusan-keputusan yang sering diambil dalam keadaan terdesak, tetapi justru disitulah kekuatan Yamin. Ia bisa membuat negara muda terasa tua. Ia bisa membuat republik yang baru lahir terasa seperti kelanjutan takdir sejarah. Dan takdir sejarah adalah alat legitimasi yang sangat kuat. Namun, semakin kuat narasi, semakin besar godaan untuk mengunci sejarah menjadi monumen. Padahal, sejarah 1945 adalah sesuatu yang cair. Rumusan berubah, naskah direvisi, 7 kata dihapus, kompromi dibuat. Ketika Yamin menulis dan menegaskan, ia seperti ingin membekukan cairan itu menjadi patung. Patung yang bisa ditunjuk. Inilah bentuknya, inilah perannya, inilah urutannya. Masalahnya, banyak orang lain juga punya ingatan, juga punya dokumen, juga punya kepentingan. Maka patung itu tidak pernah berdiri sendirian. Selalu ada tangan yang mencoba memahat ulang, atau setidaknya menempelkan plakat lain. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, Indonesia memasuki fase yang semakin ideologis, semakin penuh simbol, semakin menuntut kesetiaan pada garis resmi. Soekarno membangun panggung besar, pidato-pidato panjang, konsep-konsep besar, mobilisasi massa, dan penekanan bahwa revolusi belum selesai. Dalam panggung seperti itu, tokoh-tokoh perintis sering dipanggil sebagai bagian dari legitimasi revolusi yang berkelanjutan. Yamin, dengan reputasi sebagai perumus dan budayawan politikus, berada dalam orbit itu, seorang yang bisa menghubungkan revolusi dengan sejarah dan sejarah dengan teks. Tetapi tubuh manusia punya batas. Di balik semua perebutan narasi, di balik semua jabatan dan tulisan, ada kenyataan sederhana. Waktu berjalan. Yamin lahir 23 Agustus 1903. Ia melewati masa kolonial, masa pergerakan, masa pendudukan Jepang, revolusi, demokrasi parlementer, dan masuk ke demokrasi terpimpin. Hidupnya seperti garis yang melintasi hampir semua perubahan besar abad ke-20 Indonesia. Dan garis itu berakhir pada 17 Oktober 1962. Ketika ia wafat, yang tersisa bukan hanya kenangan tentang seorang penyair atau seorang menteri, yang tersisa adalah tumpukan teks, pidato, tulisan, rumusan, klaim, arsip, dan sebuah reputasi yang tidak pernah benar-benar tenang. Ada yang melihatnya sebagai salah satu otak penting yang membantu memberi bentuk pada Indonesia. Menekankan persatuan, menegaskan kebangsaan, dan membawa kemampuan hukum ke meja perumusan. Ada yang melihatnya sebagai politisi yang terlalu ingin menjadi pusat, yang terlalu rajin menempatkan dirinya di depan cermin sejarah. Dua penilaian itu tidak saling meniadakan, keduanya bisa hidup berdampingan, seperti dua sisi koin yang sama. Karena begitulah warisan orang yang membangun bangsa lewat bahasa. Kata-katanya bisa menjadi fondasi, tetapi kata-katanya juga bisa menjadi medan sengketa. Negara membutuhkan kalimat yang tegas, tetapi manusia yang menulis kalimat itu sering membawa ambisi, rasa ingin diakui, dan ketakutan untuk dilupakan. Yamin memahami ketakutan itu sejak muda. Ia tahu, dalam politik, dilupakan adalah kematian kedua. Dan setelah 1962, perang ingatan justru punya ruang lebih luas. Para pelaku 1945 satu persatu pergi. Dokumen-dokumen menjadi rebutan tafsir. Dan negara, dengan kebutuhan akan kisah asal-usul yang rapi, terus memilih versi yang paling berguna bagi zamannya. Nama Muhammad Yamin tetap muncul, kadang sebagai pahlawan pemikir, kadang sebagai tokoh kontroversial, kadang sebagai catatan yang diperdebatkan di ruang kelas dan buku sejarah. Tetapi satu hal sulit disangkal. Ia adalah orang yang percaya bahwa kertas bisa mengubah nasib. Ia memperlakukan kata-kata bukan sebagai hiasan, melainkan sebagai alat kekuasaan. Kata yang menjadi negara. Di tangan Yamin, kata-kata itu pernah menjadi puisi yang memanggil Indonesia ketika Indonesia masih samar. Lalu menjadi rumusan yang diperdebatkan ketika Indonesia harus lahir cepat. Lalu menjadi narasi yang dipertahankan ketika Indonesia mulai menulis sejarahnya sendiri. Dan di antara semua itu, ada seorang manusia. Dengan kecerdasan, dengan ambisi, dengan kepekaan simbol, dengan hasrat untuk meninggalkan jejak, yang terus berusaha memastikan bahwa ketika bangsa ini menyebut fondasinya, ia tidak hanya menyebut pasal dan sila, tetapi juga mengingat siapa yang ikut menorehkannya.